ketemu lagi dengan Mama Maimu. Kali ini Mama Maimu mau ngomongin tentang pemanfaatan ruang kecil. Kali ini sih pemanfaatan ruang kecilnya tuh sebagai kamar ya. Jadi dia adalah mantan dapur jadi kamar kecil. Nah ini sebagai pembatasnya. Oke, mau tahu atau mau tahu banget? Cek terus ya Maimu channelnya. Yuk. Jangan lupa subscribe-nya di Maimu channel, terus follow dulu IG Maimu Desainnya karena bakal banyak giveaway nih bentar lagi. Ruangannya tuh cukup mini maksudnya kecil gitu ya. Itu di 3 kali 1,65. Nah itu kenapa sih bisa ukuran ruangannya cuma 3 kali 1,65 gitu ya. Jadi sebetulnya ruangan ini adalah mantan dapur gitu. Kalau kamu punya mantan yang lain, ini adalah mantan dapur. Ya, jadi nah dapurnya sendiri tuh sebetulnya udah pindah, direnov rumahnya. Tayangan dapur tuh di sini ya. Lihat ya di sini ya. Tuh lewat tuh ya. Dapur yang tadinya di sini sudah pindah ke renovan yang baru. Oke? Yuk. Ukuran ruangan ini jadi adalah panjang 310, lebarnya 165 dan tinggi plafon 2,9. Nah, ruangan ini memang mantan dapur ya, makanya dia kecil gitu kan. Terus abis itu dari brief awal, owner mengatakan bahwa gini, Mbak, aku pengen ruangan ini jadi kamar tidur, tapi nggak full function kamar tidur. Mungkin kalau misalnya siang-siang mau tidur siang, kan anaknya ada yang kecil ya, nggak perlu naik ke atas, ibunya bisa beraktivitas di bawah, anaknya bisa bobo siang di sini. Akhirnya berkembang tuh, sejalan dengan waktu ada school from home, ruangan ini berfungsi juga sebagai school from home dan work from home buat ayahnya. Nah, dari brief awal pengen jadi kamar buat bobo siang. Itu tuh mau taruh apa sih gitu kan? Ya kalau bobo siang berarti harus ada tempat tidur tetap kan. Jadi ruangan ini kan tadi udah disebutin kalau mantan dapur. Nah di sebelahnya tuh sebetulnya dia adalah ruang tamu. Gitu. Ini adalah dinding existing. Jadi tadinya nih ini dinding terus itu bolong gitu loh. Itu untuk akses ke dapur. Ya kan? Terus kan gimana ya supaya nggak sempit? Ya udah kita saranin di sini nggak usah lah dibikin dinding ini. Jadi sebetulnya nih awalnya kosong, terus ini gypsum, ini pintu. Tetap kita bikin akses pintu sih ya supaya masuknya tetap kamarnya kan private gitu kan. Ruangan ini kan tetap harus terdefinisi sebagai kamar dan di situ adalah ruang tamu kan. Sehingga kita perlu membuat dinding bohong-bohongan yang akhirnya bukan dinding, kita bikin sebagai lemari. Bukan cuman dinding yang cuman flat doang, dia harus fungsional juga. Kenapa bisa disebut fungsional? Dan dia double function loh. Dia 2 muka. Yang di bawah buat sebagai storage arah kamar, gitu, ya kan? Nah, yang bagian atasnya ini dia mati nih. Dia bisa dibuka dari arah ruang tamu. Bagian yang mentok plafon itu storage yang ke arah kamar juga. Nanti kita shoot yang bagian luar yang arah. Jadi dia di sini sebagai storage untuk lemarinya ya, istilahnya lemarinya kamar kecil ini. Tapi dia di sisi ruang tamu dia sebagai kabinet hiasan. Jadi ini ada lemari 2 muka. Yang satu sisi menghadap berfungsi ke arah kamar, yang satu sisi berfungsi ke arah ruang tamu. Jadi dia gini lurus, yang sini ngadep kamar, yang sini ngadep ke ruang tamu. Yang paling atasnya ngadep ke kamar lagi. Gitu. Ini menjawab pertanyaan tadinya kan mikir mau kasih lemari di mana di ruangan kecil yang seperti ini. Kita manfaatin pembatas ruangannya kita bikin sebagai lemari yang juga sebagai hiasan untuk di ruang tamu. Gitu. Terus selain di lemari ini, storage kita bikin juga di
tempat tidur. Jadi ini kan tadi kan awal kan harus ada tempat tidur dong orang untuk bobo siang kan. Nah, ini di bawahnya kita bikin laci-laci untuk storage. Jadi di ukuran ruangannya kecil tapi sebetulnya fungsinya semuanya ada. Tempat tidur ada, tempat lemari gitu ya. Lemari artinya bukan dia kelihatan sebagai lemari doang ya, dia bisa berbentuk sebagai laci, bisa berbentuk sebagai kabinet di bawah atau storage di atas gitu. Terus ini kan panjang 3,1 loh, walaupun ininya pendek. Ini bisa untuk meja belajar atau meja kerja. Jadi ini nyaman banget tuh. Nyaman banget ini. Ini memang nggak terlalu gede tapi cukup. Ini kayaknya 90 apa 80 ya? 80 kali 50. Tingginya standar untuk meja kerja, meja makan. Meja kerja dan meja makan tuh tingginya sama ya 75. Terus kita bikin ambalan. Fungsinya untuk buku bisa, untuk boneka juga bisa. Bebas aja lah kalau balik lagi ke kebutuhan. Oke. Walaupun kecil di 310 kali 1,65, tapi ruangannya lengkap, perabotnya ada semua, tempat tidur, lemari ya, kita nyebutnya storage lemari, meja belajar, dan juga sehat. Sehat maksudnya dia memiliki akses udara keluar langsung. Dan oh iya, terus ini ada ambalan, ada ruangan kecil kan ya di sampingnya tempat tidur. Ini untuk taruh-taruh HP, untuk ngecas, untuk lampu. Nah, tadi kan ngomongin lemari 2 muka. Satu mukanya kan tadi menghadap ke kamar kecil tadi, kamar mantan. Satunya lagi ini menghadap ke ruang tamu. Nah, yang bagian bawah nih mati nih kalau yang menghadap ke ruang tamu, karena yang bagian bawahnya udah menghadap ke kamar, berfungsi sebagai storage kan. Nah ini yang hidup, maksudnya hidup tuh dia bisa dibuka, pintunya bisa dibuka, bisa dimanfaatkan sampai sebatas itu gitu. Nah setelah ini ke atas itu fungsinya ke arah kamar, dibikin kayak pura-puranya kayak pintu, jadi nggak kelihatan kayak rata biar nggak boring dan orang nggak bakal tahu kan kalau itu ternyata bukan pintu loh, padahal itu bukan pintu, ini yang pintu. Jadi si lemari ini sebagai pembatas juga iya, tapi sebagai fungsional storage juga iya. Oh ini banyak fungsinya ini. Bagus ya. Jadi gini, maksudnya Mama Maimu mau nunjukin kalau ruangan sekecil apapun kalau didesain, kita tahu dulu apa yang kita mau ya. Owner tahu dulu apa yang owner mau dibikin apa. Berangkat dari situ kita bisa cari solusi bareng-bareng, memaksimalkan ruangan tersebut berdasarkan kebutuhan dari owner. Oke, ini contohnya di ruangan yang mantan dapur bisa jadi kamar full function, tapi sebetulnya kalaupun mau ditempatin bobok malam juga bisa kan ya, bisa lah. Ini ada tempat tidur kok, ada lemari, ngekos di sini juga bisa kok, gelap. Kepencet, soalnya di belakang ada spion. Oke, gitu aja. Balik lagi sama Mama Maimu, nonton terus Maimu channelnya. Follow juga IG Maimu Desainnya ya, namanya Maimu Design. Kalau YouTube-nya namanya Maimu Channel, gitu. Mama Maimu namanya Rani, gitu kan. Jadi tetap di follow, diikutin terus, dilihat. Kalau udah di follow tuh story-nya dilihat, dicek, karena barangkali ada giveaway. Oke, Bro Angling, oh iya, Bro Angling itu ada YouTube-nya juga, Papa Maimu alias Bro Angling. Yeah. Oke, mau ngopi.